kasih ruang gerak bebas untuk farming. Kalau bisa plating full untuk maksimal menit 7, menit 8 udah 2 item, atau menit 9 udah 2 item, udah bisa bebas. Oke, Goni, ini masih menjadi match point untuk tim RRQ OC Momo-chan. Kita berharap semua tentunya ini untuk membuat RRQ OC bisa mendapatkan satu slot ke Grand Final. Dan doa dan dukungan kalian sangat kami butuhkan di sini. Bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang ada di sini. Mari kita bersama-sama menuju ke arah match yang pertama di game yang keempat. RRQ OC berhasilkah mengamankan slot ke Grand Final atau dari RRQ PH yang akan membawa ke game yang selanjutnya? Let's go. Let's go. Ini dia. Buat teman-teman, jangan lupa dukung terus ya, karena ini bisa menjadi kesempatan yang akan diamankan oleh RRQ dan Clay. Finn ini clear minion cepat akan menjadi kunci mereka. Tentunya Finn bakal langsung coba untuk merusuh, tapi tidak berhasil untuk mendapatkan purple buff dari Demon Kite. Oke, Demon Kite, aku di depan sana, bakal coba ditutup jalannya begitu saja oleh seorang Clay. Dan bahkan kali ini tidak ada mau kontes sama sekali untuk seorang Lito Wonders, karena memang retributionnya sudah di tangan dari seorang Demon Kite yang dipegang ya. Coba diikat kakinya oleh seorang Clay, tapi di arah top lane sana bakal perlahan demi perlahan Scalar mencoba untuk melakukan clear terlebih dahulu, dan tapi ternyata tercancel begitu saja. Flicker mau nggak mau harus digunakan menutup pergerakan dari seorang Scalar, dan ini Light membuat Scalar tidak berani sembarangan masuk seperti di game sebelumnya. Iya, dan mau tidak mau juga sepertinya Skylar harus agak sedikit bersabar ya, karena memang ada sisi yang dari seorang Light ini yang begitu mengesalkan. Yang tidak mengesalkan adalah promo GrabFood tentunya. Yes, benar banget. Tapi lihat para pemain dari tim RRQ PH kali ini mereka bakal coba dipaksa di arah tengah, bakal diganggu pergerakannya begitu saja, membuat para pemain dari tim RRQ OC kali ini menurunkan tempo permainan dan akan menuju ke arah turtle nampaknya. Kalau dari segi rotasi saat ini, dua orang tim RRQ sudah membantu ke arah bottom lane, dan posisi masih 3 sama-sama 3. Tapi lihat Light bersama dengan seorang Albert bakal coba turun juga ke arah turtle. Yap, dan ini memang sebenarnya yang sudah diinisiasi juga ya oleh RSGPS, di mana mereka tahu selalu ada beberapa pemain dari RRQ Hoshi yang mencoba untuk mendapatkan turtle pertama ya, tapi Albert bakal coba untuk maju ke area depan, udah punya heavy spin namun tidak mau dikeluarkan. Udah mulai dikeluarkan kali ini, tapi bakal didorong begitu saja. Tapi kali ini lihat dengan turtle yang berhasil diamankan oleh RSGPS, mereka paksa tim fight-nya. Albert tumbang kali ini dan bahkan terkena sedikit knock up dari Clay dan juga Finn. Mau tidak mau R7 harus mencoba untuk membantu dan bakal dia dapetin double kill untuk seorang R7. Apakah ada yang ketiga? Melihat udah ada Nats juga yang mencoba untuk memberikan pressure ke arah Clay, namun bakal dijaga. Lihat pemain-pemain dari RRQ Hoshi berhasil di cover oleh R7. Alright, team fight yang sangat luar biasa, walaupun Turtle berhasil diamankan oleh seorang Demon Kite. Tapi kali ini Demon Kite berhasil ditumbangkan, bahkan RRQ Hoshi mereka berhasil mendapatkan 2 poin. Nats versus R7 kali ini agak sedikit berat untuk Nats. Kali ini menahan damage dari R7, tapi ternyata R7 juga memiliki sedikit celah kecil yang benar-benar bisa dimanfaatkan oleh seorang Nats. Melakukan clear minion yang cukup cepat di arah bottom lane, tapi di sisi top lane lagi dan lagi posisi dari seorang Light berhasil menemani pergerakan atas seorang Eman, dan sedangkan dari arah Kyoshi mereka menutup Skylar supaya tidak bisa ditumbangkan, supaya dikasih waktu untuk farming. Iya, ini basically 2 lawan 2 di atas Roamer dan juga Gold Lane, dan yang harus dipahami kalau misalkan Cloud ini bahaya yang tadi kita bahas juga ya di draft. Skylar, Cloud menit 8 menit 9 itu impactnya luar biasa, jadi mau dimatiin dari early itu yang terlihat dari atas. Skylar belum tumbang, so jadi masih bagus, Ya masih itu good game. emang kalau yang bisa dilakukan oleh seorang Eman dan kawan-kawan adalah itu menutup pergerakan dari seorang Skylar. Karena tadi udah terbukti Skylar ketika di arah mid to the late game dengan item yang dia miliki, bahkan Baxia aja bocor. Baxia Atlas bocor gimana nanti Gufra. Tapi lihat Ayo pemain dan cukup pada Eman gak bisa menuju ke arah belakang. Flicker tidak bisa digunakan. Dan bahkan para pemain dari tim RSGPS kali ini gak bisa menyelamatkan pergerakan dari seorang Eman. Pipi again momen dari on point. Clay di sana mencoba untuk mengikat kaki dari seorang Light, tapi Demon Kite
Dengan walaupun tidak ada Eman, dia tidak gentar untuk masuk ke dalam. Chain sudah dikeluarkan. Ini membuat chance dari tim RRQ memiliki kesempatan besar untuk ke arah Turtle, tapi ternyata mereka respect dengan adanya Light yang sudah muncul kembali bersama dengan Eman. Kali ini tidak mau terlalu terburu-buru, menunggu heavy spin dulu yang dimiliki dari seorang Albert dan bahkan diketingnya ke arah Demon Kite. Dan kali ini bakal coba didapatkan oleh Demon Kite atau tidak. Dan lihat retribution, it's not out point, tapi lihat Albert di sana bakal coba untuk mengusir mundur ke arah belakang. Clay terperangkap dan bakal satu poin didapatkan dengan Weskernya. R7 mencoba untuk bertahan, tapi dia masih terlalu besar. Masih ada bouncing ball. Dan ada Demon Kite terbakar di sini. Tamus fans everybody. R7 terpecahkan armornya. Eman berhasil mengketing dan berhasil membuat R7 nafsu terhadap dirinya. Iya, dan untungnya Skylar tidak terculik ya, karena sempat dikejar juga oleh seorang Nuts dan bahkan masih bisa mundur balik ke area belakang. Namun ini sepertinya harus direlakan untuk turret di bagian atasnya untuk tim RSGPH. Oke, kalau lihat dari situasinya, hampir 2000 perbedaan gold. Dan kalau dari talentnya cukup menarik R7 ya. Satu. Gak komit ke arah talent, dia mau ambil semuanya bisa dibilang. Cukup menarik dan bahkan kalau ya tentunya Light ambil cooldown dan Eman movement speed ini cukup apa ya, cukup Moving standar. speed, ya, dia sama movement speed. full physical. Oke. Ya kan, tapi lihat Nuts di depan sana bakal coba untuk bertahan, tapi di sisi selanjutnya kali ini Turtle yang kedua diamankan tim RSGPH. Nampaknya Demon Kite bakal sangat maksimal mendapatkan posisinya. Dia tidak takut masuk ke dalam. Ada Pimpin di depan sana tidak mau terlalu terburu-buru, memilih untuk mundur dari seorang Skylar, mencoba untuk reset kembali. Dan dari tim RRQ mereka lagi-lagi tertinggal dengan 2000 gold difference, Momo-chan. Iya, dan ini mau tidak mau RQC mereka harus dapetin momentumnya Finn dulu sih menurut aku. Oke, udah ada Light di depan sana. Demon Kite juga bakal di depan bersama dengan seorang Pippin. Tapi lihat menunggu ke arah para pemain dari seorang Albert. Pippin akan menjaga pergerakan dari seorang Albert. Makanya itu aja, Skylar sampai harus mundur ke arah belakang dengan satu bom mirror image karena dia tidak mau masuk lebih dalam lagi. Dengan adanya Turtle yang mau muncul, itu udah bisa dipastikan beberapa player dari tim RSGPH udah stay by on position. Iya, sementara ini dari RQC mereka mau coba untuk kontes ke area Turtle nih ya, dan membiarkan Nuts juga mencoba untuk menahan terlebih dahulu di area mid-nya. Udah ada charge yang dilakukan oleh seorang Light, namun tidak dilontarkan begitu saja karena mereka tahu mereka bakal coba tarik ulur dulu, maksain satu pemain yang mungkin agak sedikit offside, dan R7 sudah mulai terlihat juga di area mid-nya, coba di kontes oleh seorang Nuts. Dan bahkan kali ini lihat Albert coba untuk mengusir, dan bahkan langsung ada satu buah retribution yang bisa mendapatkan RQ Hoshi, yaitu satu Turtle yang dikantongi, tapi Finn harus tumbang kali ini. Dan bahkan lihat pemain-pemain dari RQC dipaksa dipukul mundur begitu saja. Nuts berada di paling depan, dan bahkan R7 kali ini tidak sanggup untuk menahan damage yang keluar dari seorang Nuts. Udah ada satu vengeance, tapi ternyata tidak bisa bertahan dari seorang R7. Oh my god, tidak bisa bertahan sama sekali, berhasil ditumbangkan begitu saja. Sedangkan dari sisi sebelah kanan, para pemain dari tim RSGPH mereka membuat seorang Eman ini berada di posisi yang sangat-sangat maksimal. Skylar harus pulang, jangan sampai terperangkap kembali dengan adanya Eman, dan berhasil mundur ke arah belakang dengan satu buah cloud yang dia miliki. Dengan RSGPH posisi ini, apa yang harus bisa dilakukan RRQ Goni? RSG ini benar-benar memegang kendali. RRQ, apa yang mereka bisa buat? Mereka harus sabar, mereka harus tahan dulu, mereka benar-benar tunggu momen yang pas. Dari VYN-nya bisa I'm offended, bahkan heavy spin-nya bisa bermain counter engage. Jadi yang mereka bisa lakukan adalah mereka clear jungle-nya aja dulu, tahan dulu, jangan terlalu bermain proaktif. Tunggu RSG-nya yang melakukan kesalahan dari Light-nya, atau mungkin dari Cecilion-nya yang bisa out of position, atau Beatrix. Itu yang harus langsung dipunish, langsung dimaksimalkan. Ingat, mereka punya Eve, mereka punya real world manipulation yang notabene itu area of effect-nya sangat-sangat besar. Yes, dan jangan sampai mereka terbetin dengan adanya Demon Kite. Tidak bisa, karena Demon Kite ini bakal banyak banget source skill yang hilang dari tim RRQ kalau memaksa menuju ke arah tim RSGPH. Bisa aja nanti ada dari heavy spin atau bahkan dari semua source skill yang mereka miliki all out terhadap seorang Demon Kite, malah dia imun semua. Itu bakal rugi banget untuk tim RRQ. Nah, ini lumayan menjadi penentuan di mana ada Lord sebentar lagi yang akan muncul menuju ke arah Lane of Dawn, dan tentunya selamat datang Bapak Lord yang terhormat untuk kali ini.
di mana sudah ada sebentar lagi tim RSGPH yang mencolek sedikit demi sedikit menuju ke arah Bapak Lord yang terhormat. Meanwhile, Albert di depan sana mencoba untuk membuka jalan, tapi damage yang diberikan R7 seperempat darah terakhir dan membuat seorang R7 harus mundur ke arah belakang. Eman membuat serangan tiba-tiba, gerakan tiba-tiba, aksi tambahan yang R7 tidak duga-duga. Tapi kali ini Pipin dan masih di garis depan, Nas melakukan zoning out yang dilakukan. Albert menjadi pilihan utama para pemain dari RSGPH. Mereka stay by opposition, damage sudah sedikit dikeluarkan, tapi lihat oil watt manipulation. Nas terperangkap, Albert di depan sana, Sakaratola baut, tapi ternyata Albert masih mau lebih, mencoba untuk mengadu retribution. Ada light dan bahkan Albert. Albert is never enough, retribution tidak berhasil didapatkan, tapi ternyata di sana masih mendapatkan Julian. Di fight masih mau lebih. Eman berada di arah rumput, menahan posisi supaya tidak bisa ditumpangkan oleh para pemain dari tim Arkyoshi. Jika Lord ini didapatkan di menit segini dan kehilangan 3 player is totally worth it kalau menurut aku pribadi. Iya, dan maka mereka bisa dapetin 2 turret di area atas dan juga di area mid, sehingga bisa mendapetin hampir aja purple-nya. Hampir aja, namun ternyata Abet Impact dari seorang Aqua memang masih bisa untuk menyelamatkan purple buff dari tangan Arkyoshi. Alright, tapi kali ini lihat RSGPH mereka berhasil mendapatkan satu Lord yang dimana nampaknya Lord kali ini masih belum terlalu efektif dengan beberapa pick up yang dimiliki dari tim Arkyoshi. Tadi Goni silakan. Yes, ini aku mau fokus ke arah itemnya Skyler. Boleh. DHS Golden Staff udah, Wind of Nature masih respect, dan celana Steel Leg Plates juga masih diterapkan. Sementara lihat Skyler, Eman full attack, Malefic Roar, BOD bahkan. Wah, ini OTW DHS. Ini harusnya yang diperhatikan oleh RRQ Hoshi, di mana gak boleh sembarangan membuka badan. Itu yang kenapa RRQ Hoshi harus lebih bermain counter reaktif. Gak bisa mereka yang memulai finishnya, harus menunggu resinya. Oke, kalau begitu nampak kita lihat di sini ada one by situation di arah bottom lane Skala bersama dengan seorang Nas, tapi tampaknya Nas masih terlalu tinggi, terlalu keras untuk bisa ditumbangkan oleh seorang Cloud Skylar seorang diri. Ada posisi yang terbuka untuk seorang Albert. Apakah bakal coba di take down? No. Untung late nggak pakai Franco. Itu kekiran yang sangat nikmat dan lezat namanya mengucap. Iya, sementara kali ini dari RSGPH mereka bakal coba untuk nahan setidaknya dalam waktu 1 menit ke depan ya, sambil menunggu Lord juga yang kedua kali ini. Sementara Skylar sepertinya masih mencoba untuk mencari stack terlebih dahulu, ngedapetin item yang mungkin bisa dapetin item penetrasi sih untuk menembusin semua item defensif, atau mungkin tanker-tanker di area depannya untuk RSGPH biar loncat ke belakang dapetin Eman. Itu bakal jadi poin plus sebenarnya untuk Arkyoshi, karena untuk sekarang damage paling gedenya ya mungkin dari RSGPH adalah dari Eman dan juga dari Trans. Buffnya bahkan udah dikasih Skyler nih, full orange dan juga purple-nya. Yang berarti full RRQ Hoshi udah mau memberikan power semua maksimalnya ke arah Skyler. Iya, dan yang paling penting adalah ketika memang Albert melakukan heavy spin, itu kena satu, langsung di follow up. Itu sih poin pentingnya, jangan sampai kayak Albert yang masuk dan heavy spin, tapi karena teman-teman posisinya mungkin masih cukup jauh, ini jadi agak sedikit sayang dari heavy spin. Jadi memang harus diperhatikan juga untuk pemain-pemain dari RQC, jangan terlalu jauh satu sama lain sih menurut aku. Oke, dan jangan lupa untuk ikuti TikTok Challenge dengan berhadiah Secret Lab dengan hashtag WeOwnMSC dan tag MPLID di TikTok. Dan Lord Camp, lagi-lagi Lord sudah di-enhance, lagi-lagi Lord kali ini di tangan dari RSGPH untuk dari teritorialnya, dari posisi-posisinya. Tapi Nats itu hanya melakukan distraction saja, bakal coba untuk memukul mundur R7. Meanwhile di arah bottom lane RSGPH mereka sudah memulai sedikit demi sedikit untuk menuju ke arah Baba Lord yang terhormat Skylar. Menunggu momentum untuk dengan stack yang dimiliki Skylar tidak bisa sembarangan untuk melakukan mirror image, karena itu yang dia butuhkan untuk di posisi nantinya. Skylar butuh stack, tapi R7 lihat dia benar-benar kesulitan mendapatkan damage atas seorang Nas, tidak bisa menang dalam catch up head to head. Dan yang harus dilakukan kali ini adalah gimana caranya R7 bisa melakukan pemberhentian pergerakan atau flanker dan menuju ke arah seorang Aqua. Flanking ke arah Aqua dan berhasil menutup Aqua, itu adalah salah satu hal yang cukup baik menurut aku. Setuju, dan itu celah yang harus diambil RRQ untuk saat ini kalau ngeliat dari map ya. Nats, dia lead dari clear. Ini yang harus selalu diperhatikan oleh R7 juga dari wave-nya.
ini adalah informasi di mana RSG bisa eksploitasi hal tersebut. Datamus kalah clearing. Ini benar-benar bisa dipaksa team fight dari RSCPH. Karena sempat kalah 2 level juga sih Pasti. dari Nats dan juga Karena R7 ya. kalah rotasi ya. Jadi mau nggak mau mungkin R7 harus agak sedikit menahan juga nih damage dari Esmeralda-nya. Karena meskipun udah punya Vengeance dan juga Inferno, tapi damage-nya itu masih masuk semua dan semua shield-nya itu bisa diserap sama Esmeralda dari sini. Oke. Jadi mau nggak mau R7 pun harus sabar di atas karena Nats nggak mau ninggalin lane atasnya nih. Dari NOD tadi ya Clay ya, kalau NOD, nggak salah. Iya, terpaksa kan, NOD. Mau nggak mau dia harus buka NOD dengan adanya banyak source yang dimiliki kali ini, dan Nats di depan sana dia bakal coba untuk balik menuju ke arah satu buah bottom lane. Dipaksa kembali, ada Nats terlihat pasti dengan cukup jelas. Informasi telah diberikan, dipaksa dengan Falling Star Moon. Nats akhirnya mundur ke arah belakang karena tahu itu adalah jebating, adalah jebakan Batman. Dan bahkan lihat di belakang sana Pippin tidak bisa ada yang follow up damage dari Clay dengan purify-nya terperangkap di depan sana. Skylar masih menunggu menuju ke arah belakang, tapi lihat Demon Kai tidak berhasil ditangkap, tercancel di luar manipulation. Light men-follow up dengan sangat baik, tapi ternyata tidak ada terrorist follow up tambahan karena memang kalau bisa kita anggap terrorist yang sudah dikeluarkan tidak bisa lagi dengan cepat dia butuhkan. Tapi Albert kali ini tidak kenal takut. Albert sang tuan muda berada di garis depan, tapi again and again Nats masih menjadi satu buah orang yang berada di garis depan. Eman tiba-tiba satu kali shotgun dikeluarkan. Eman terperangkap di depan sana dan terjatuh. Eman tidak bisa bertahan hidup lebih lama lagi, dan Light juga memiliki korban selanjutnya. Mortality, MSB yang on point membuat Light mundur ke arah belakang, masih bisa selamatkan terrorist yang tercancel. Permainan luar biasa bagus. Skylar mulai mencoba untuk melakukan flanking menuju ke arah belakang, fokus ke arah Aqua, tapi ternyata Pippin belum memberikan informasi, belum memberikan arahan. Namun Kai di depan sana, dan lihat Blessing 2. Let's go! Sebelumkan kedua. Skylar menghilangkan di tempat, dan bahkan kali ini menjadi Lord untuk RRQ harusnya. Skylar, what a flanking from Skylar. Wow. Sekarang sengaja menunggu terlebih dahulu timing yang tepat, baru dia masuk dengan satu buah blessing duet. Tapi kali ini lihat Nats mencoba untuk mengcounter Lordnya, dan bahkan Albert masih bisa untuk mengamankan Lordnya, dan bahkan Nats pun akan tumbang di tangan Albert. RRQ Hoshi, mereka bermain dengan sabar, dapetin momentumnya, dan meskipun kalau kita melihat ya, ini sedikit reply-nya ya Goni ya. Sangat. Kelihatan Skylar tuh nungguin timing yang pas. Ya, Nunggu timing, dia benar-benar tahu koordinasi. Iya, Itu yang terlihat dia nunggu kalah. call-nya dari R7 nih. Nah, nih dia sabar. dia habis stuck dulu. Set, Masuk. kelas. Pippin, tahu nggak itu Dia Pippin nunggu yang mau bareng sama Finn. Iya. Gila, itu sinergi koordinasinya terlihat jelas. RRQ dan Snowball-nya adalah mereka mendapatkan Lord Gold-nya juga mereka lead. Ini RSG mereka yang tadinya dalam tanda kutip ngepres. Sekarang kali ini mereka yang harus puter otak gimana caranya nih. Sabar. Mereka ngincer ke arah Clay, ngincer ke arah Skylar, karena untuk saat ini udah permainannya kuat banget. Iya, Udah gamenya makanya kuat. tadi aku bilang pas dimana dari seorang Skylar dia nggak masuk lebih dalam, dia masih nunggu momentum dari seorang Finn. Finn. Nunggu call, tapi lihat World Plus memecahkan satu buah base turret ini sangat mahal untuk tim arah GPS. Maka coba fokus di arah tengah, real world manipulation dibuka. Nas terperangkap kali ini, dua base turret hilang dan sangat mahal. Lihat, ditangkap baby spinnya, masih bisa kabur ke arah belakang. Tapi lihat Albert langsung mundur, satu suara, satu nada. Skylar harus mundur ke arah belakang. Tenang Skylar, bermain dengan aman, santai dan nyaman. Keinjek kabelnya, mohon maaf. Bagus lagi. Agak excited saya. Maaf. Dan ini lagi permainan disiplin yang dibawa sama RRQ Hoshi. Mereka tahu mereka bisa dapetin dua turret, itu udah cukup. Mereka tahu Lordnya juga masih bisa ditutup sama RCPH. Mereka sabar dapetin momentum. Finn berada di paling depan kali ini, ngelihat Nats juga jadi garda terdepan dari RCPH, dan bahkan tidak ada satu perbelok yang bisa diamankan oleh RRQ Hoshi. Namun setidaknya Light tadi diam. Apa dia memaksa? Apa dia memancing keributan? Mungkin agak sedikit kepancingan nih dia. Iya, nyebelin banget loh. Abis kayak gitu ke cancel terus diem loh Goni. Lihat, Gold sekarang dipegang oleh tim RRQ Hoshi di Goni. Ini sabar aja sih. Sabar. 45 detik ke depan. Yap. Jangan terlalu gegabah. Benar. Atur lane, atur minion. Laning, betul banget. Atur minionnya. Dan kalau aku mau sebutin item tadi Skylar-nya. Nih Skylar ini dia. bikin si Halbert tadi udah dijual lagi berarti. Diganti mungkin Diganti sama lagi sama Malefic Malefic kayaknya. Roar, ha. Malefic. Dan sementara Eve-nya kalau dilihat kebanyakan utility ya. NOD, Ice Queen 1,
Ada burning effect juga dari Glowing One untuk damage dan Genius One. Jadi Eve-nya bisa dibilang hybrid, utility dan juga base damage. Sementara kalau aku pengen kita gerak ke kanan, Julian-nya tentunya dengan Julian teknik radiant dari helm armor sangat-sangat standar. Lord udah evolve. Ini RSG sebenarnya masih ada kesempatan untuk kembali ke pertandingan. Jadi RRQ nggak boleh yang namanya ngerasa terlalu di atas. Alright, Harus sabar sih. tapi lihat di depan sana Vin bakal bisa terperangkap. Jangan sampai kali ini yang memang Eman sih masalahnya. Ketika Eman ditumbangin tadi lihat tim fight langsung lancar banget kan. Berantakan, ya. Berantakan karena nggak ada burst damage yang keluar cukup tinggi untuk bisa numbangin Albert dan kawan-kawan. Lihat live di depan sana bakal coba untuk menunggu momentum yang dimiliki dari tim RCPS. Light dapat kite memaksa ke arah pin. Falling Star pun telah dikeluarkan, mundur ke arah belakang. Aqua memegang satu buah Marvel Buff again. Langsung bakal ada seorang Nuts. Sprint telah digunakan, informasi telah diberikan. Albert seorang di depan sana, Demon Kite, Light gak berhasil mendapatkan siapapun di depan sana. Skylar udah stay out position. Demon Kite akhirnya keluar, satu bomb dari duel, masih coba ditahan begitu saja reward dari polisi dapatkan. Every spin on point, dikatakan antara demotion di sound point juga dari Demon Kite, tapi lihat planting duel. Berhasil mendapatkan satu, Demon Kite down. Light masih bertahan, bakal coba dipaksa. Polisi tahan ke arah belakang, masih banyak dipaksa, kemudian pulang mau jadi goyang. Natsila, para pemain dari TM, RCPS, mereka kocar kacir, mundur ke arah belakang. Ada Glide Real War Manipulation. Dan kali ini dapat Vin. Van Moven dari sound point. Eman down, mundur ke arah belakang. Immortality pecah untuk seorang Albert, tapi masih bisa, masih ada Light, bakal coba ditutup. Kali ini Cloud sudah muncul, tidak apa-apa, masih ada Super Minion bergerak, dan bahkan masih lama Eman mundur ke arah depan. Yang penting Lordnya di clear dengan cukup cepat, ya kan? Minion bergerak di arah tengah. Setidaknya Lord kali ini yang sudah di-enhance, yang sudah di-evolve, tidak mendapatkan impact penting untuk para pemain dari tim Hierarchy, ya kan? Luar biasa. Oke. It's okay banget, luar biasa. Team fight yang luar biasa. Team fight yang sangat maksimal, yang bisa kita bilang satu suara dimiliki dari tim Hierarchy. Oke, dan kita melihat sedikit ya untuk replaynya di mana ya ini sebenarnya ketika Lordnya berhasil diamankan sama Demon kayak tadi. Sebenarnya heavy spin Albertnya udah bagus banget. Bagus. Cuma masalahnya sempat ke knock up juga tadi satu pemain dari Cancel. terus udah gitu Skylarnya masuknya timingnya agak sedikit terlambat. Jadi kayak gak bisa dapetin Lordnya dan mereka bagusnya mereka paksain team fight. Nah, itu. Jadi kayak gak akan ada bisa pemain-pemain dari RSG untuk nge-push bareng sama Lordnya. Itu insting yang penting yang mereka punya. Satu suaranya itu. Mereka oke, nggak apa-apa kita kalah Lord yang evolve. Aha. Yang dalam notabene mestinya mereka mundur. Dan kebanyakan mungkin ya. Pada Araki Hoshi pun mereka langsung cut minionnya, Lordnya di area atas, jadi nggak ada inhibitor yang jatuh, nggak ada turret yang tumbang juga di area mid. Sementara dari item in game ya Gun, Wah, ini kalau dari itemnya sebenarnya udah pada hampir full semua. Ini Kufranya satu OTW Blade Armor. Sementara belum ada perubahan yang signifikan. Albert, irrespect magicnya. Build Athena. Lihat, Skylar pegang Immortal. Tamus pegang Immortal. Ruby juga pegang Immortal. Yang berarti dengan adanya ekstra nyawa. Oh, timnya lagi cooldown berarti Immortalnya. Dijual lagi. Cuman dengan adanya ekstra nyawa, ini RRQ juga sebenarnya nggak takut untuk melakukan yang namanya setup. Beatrixnya lagi nggak ada Immortal. Tadi udah pecah dan udah di take down emang. Ini harus benar-benar dipergunakan. Tetapi balik lagi, nggak boleh terlalu gegabah, nggak boleh asal-asal buka. Iya benar banget, karena siapapun lihat Skylar udah mulai sakit juga nih, damage-nya cicil ya, berasa banget perih dari Lightnya, mau tidak mau harus mundur daripada dia pecah Immortality. Itu akan merugikan tentunya untuk team fight-nya, karena meskipun Lightnya masih punya Immortality, tapi ketika team fight-nya Immortalnya pecah, dia masih bisa dapetin momentum untuk ngelakuin Tyrant Revenge atau Tyrant Rage. Berbeda ceritanya kalau dia udah nggak punya Immortal. Dia nggak punya Immortal, fight-nya kalah, udah GG sebenarnya buat RSG. Tapi karena dia tahu dia nggak boleh kehilangan Immortal, dia mendingan recall daripada dia harus kehilangan item tersebut. Dan bahkan kali ini dia di area atas, R7 bakal coba untuk jalanin dulu minion ya. Pasti. Super minion yang bisa masuk dari area mid sama dari area boss sebenarnya nggak perlu terlalu di clear sama Arkeosi, tapi kalau mereka mau main aman mereka clear aja. Tapi kali ini Vin bakal coba dikejar aja. Sekarang masuk yang satu buah blessing duet, dan bahkan kali ini diloncat ke area atas, Immortality pecah dari seorang Skylar, tumbang
Tapi kalau ternyata dari Skylar-nya di sisi lain, Nuts-nya bakal coba untuk mengejar ke arah Clay dan bahkan Removal Manipulation dibuka dari seorang Clay-nya. Immortality bakal pecah, hilang Nuts-nya dan bahkan kali ini lihat Albert bersama dengan kawan-kawan mereka akan masuk ke area Lord-nya karena dua pemain dari RSGPH sudah tumbang. Lihat damage dari seorang Skylar yang harus sudah boleh di-respect sih sebenarnya. Gila, Skylar berani sekali. Berani On banget by dia one masuk. situation dengan Eman dan bakal lihat dengan keuntungan didapatkan berkat dari Skylar membuat Albert R7 dan Finn kali ini berhasil mendapatkan keuntungan. Tapi lihat Albert mencoba untuk membantu. Lihat di sana ada seorang Aqua, jangan lupakan itu. I'm offended with flicker Pippin. Aqua tertawa, shutdown didapatkan. Icon defensifnya dari RGPS hilang. Pippin, Finn save the day. I'm offended with flicker yang sangat tepat Cody dan Momochan. Gila, dan itu langsung di follow up juga dengan ada heavy spin dari seorang Albert. Dan kali ini Lord yang keempat otomatis akan jatuh ke tangan dari RRQ Hoshi tanpa ada kontes yang bisa dilakukan oleh RSG PH. Gua lupa abis ini gua masih nge-cash lagi. Gila, ini Kita kita berasa, maaf. kita berasa cuma Hype, kayak satu match doang ya. Kelepasan suaranya. Langsung. Udah. Iya, oke. Wow. Tapi ini Bloodlust luar biasa bagus. untuk Dan Asana. bahkan dengan adanya Lord yang bergerak, Aqua masih belum bisa kembali ke lane of down. Ini mereka harus all out sebelum Aqua kembali ke lane of down. Mereka harus paksa, mereka harus clear tengahnya supaya lebih cepat. Dan Albert sangat baik mendorong di arah bottom lane Wah, bersama dengan Skylar. Skylar. Coba untuk mendorong, Light belum terdeteksi posisinya. Masih harus coba dicek, Conceal dikeluarkan. Dan Fit, bahkan ada Demon menarik Knight siapa? mundur ke arah belakang. Chain yang gak kena, Light is coming dari arah Light dari belakang. belakang. Masih diberikan, Real Manipulation. berani serangan. Selamatkan Skylar, flashing duel. Masih ada Wheel of Nature, Light masih bertahan. Ada Demon Knight, kembalikan keadaan. Nuts versus everybody. Dan fokus ke arah base-nya. Gak boleh apapun yang terjadi. Ini Anarchy Hoshi. RRQ Hoshi memantapkan langkahnya menuju ke Grand Final. Tim Indonesia, Indo Pride kita luar biasa. My God, Anarchy Hoshi goes to Grand Final. Indonesia kali ini berkesempatan untuk membawa kembali pialanya kembali ke tanah air. Luar biasa, lihat dia langsung lari sampai masuk ke arah stage-nya. Luar biasa sekali permainan yang spektakuler dari RRQ Hoshi. Lihat betapa berani Skylar, betapa sinkronnya itu dari Clea, dari Finn-nya, dan bahkan ketika lihat masuk gak mengenai siapapun, Ji. Gila. itu perhitungan ya. Itu kalkulasi, itu udah Satu suara. itu tuh Satu Itu satu suara. Skylar tuh udah expect ini light gak dari mana, dia bisa incer ke arah belakang, dia tinggal gocek aja. Gila, lihat Reaksi.